Smart FM Business and Inspiration, kami sapa lagi small listeners untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang mendengarkan kami. Semangat untuk melakukan aktivitas yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan sampai marah-marah gitu di jalan ya, tahan emosinya, tahan bicaranya. Pagi hari ini kita bahas topik yang juga cukup menarik, mungkin juga cukup relate gitu ya, mana lebih baik antara diam dan bicara. Nah, tadi bicara tentang diam sendiri, Pak Arfan ya, mungkin, ada juga tipe-tipe orang yang memilih untuk diam ya. Diam di sini kan bisa dikatakan diam adalah diam itu emas gitu, tapi kalau diam terus, memendam-mendam terus, kayaknya emasnya nggak kelihatan gitu. So, gimana caranya untuk kita bisa tahu momen yang tepat untuk kita berbicara itu kapan dan diam itu sebenarnya kapan? Pak Arfan silakan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi mana yang lebih baik, bicara atau diam? Mhm. Tergantung kondisinya, Oke. tergantung manfaatnya, Mhm. gitu ya. Kalau lebih bermanfaat bagi kita berbicara, ya bicara. Kalau kita punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, katakan, gitu. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, ya diam. Kalau kita tidak tahu akan sesuatu, diam. Ada banyak orang yang tidak tahu akan sesuatu, tapi bicara, benar nggak? Ya, ya, betul. Dia sebenarnya nggak terlalu ngerti sama apa yang sedang diomongin, nggak terlalu ngerti. Tapi demi kredibilitas, demi pencitraan, kemudian dia berbicara. Padahal lebih bagus diem kalau kita nggak tahu kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu dan kita berbicara, maka orang akan tahu kebodohan kita. Mhm. Kalau kita diem nih, Audrey lagi ngobrol sama narasumber ya yang Ya. mengenai sesuatu topik yang Audrey tidak memahami. Audrey lebih banyak diem, lebih banyak mendengarkan, gitu Betul. ya. Kalau kita banyak diam dan mendengarkan, maka orang yang berbicara bersama kita itu mungkin hanya akan bertanya-tanya. Mhm. Audrey sebenarnya ngerti apa enggak ya gitu. Oke. Jadi masih ada kemungkinan, 50% kemungkinannya Audrey mengerti apa yang dibicarakan. Paham atau tidak ya? 50% lagi kemungkinannya Audrey tidak mengerti apa yang dibicarakan. Karena Audrey diam aja gitu. Lebih banyak mendengarkan, manggut-manggut, mencatat gitu. Mhm. Tapi kalau Audrey memutuskan untuk bicara, maka dia akan yakin 100% bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Gitu kan? Jadi kalau Anda tidak tahu akan sebuah topik yang dibicarakan, ya jangan jangan bicara. Kalau Anda bicara, orang akan tahu dengan terang benderang bahwa Anda nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak tahu, diem. Kalau diem itu orang masih berpikir, ini orang 50% kemungkinannya tahu, 50% kemungkinannya nggak tahu. Gitu. Tahu. Oh. Dan ya bisa saja itu kita dianggap, oh ya dia dia tahu, tapi dia memang sengaja dia ingin apa namanya Mendengar. menggali, Mhm. atau mencari informasi dari kita. Oke. Itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik ya tergantung situasi. Tapi yang ingin saya katakan adalah yang menjadi ukuran baik tidaknya itu adalah manfaatnya gitu. Mhm. Manfaatnya. Kalau orang diam terus gitu ya, ya pada akhirnya nggak menghasilkan manfaat. Jadi kalau misalnya contoh tadi ya, istri saya kalau marah tuh suka diem gitu. Diam. Ya itu bermanfaat untuk di awal. Oke. Karena di awal saya tahu, oh iya ya Jadi berarti, paham ya? oh iya saya udah paham nih kalau dia kok diam ya, ngomongnya juga pendek-pendek gitu ya. Oke. Kalau ditanya menjawab seadanya, oh ini lagi marah nih gitu ya. Maka saya akan melakukan introspeksi gitu. Apa ya tadi? Saya salah ngomong apa ya tadi ya? Ada yang ini, ada yang kata-kata yang nggak pantas nggak gitu? Ada kata-kata yang menyakiti hatinya nggak gitu ya? Nah, jadi saya akan introspeksi. Oke. Tapi kalau diemnya kelamaan, akhirnya sampai besok masih diem juga, sampai besoknya masih diem juga, itu akhirnya tidak membawa manfaat gitu. Ya. Itu akhirnya diamnya itu sesuatu yang membawa mudorot ya. Pada akhirnya apa? Akan membuat hubungan menjadi berjarak, ya, timbul prasangka dan sebagainya gitu. Jadi cukup sebentar aja yang kayak kayak gitu itu. Boleh kita ketika kita marah sama pasangan, sama teman, sama anak buah, tunjukkan sebentar aja gitu. Sebentar gitu, ya. Setelah itu, nah, mulailah Anda berkomunikasi, ya. Setelah kemarahannya hilang, ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan tanpa emosi. Karena marah itu sesungguhnya adalah
sebuah isyarat dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Oke. Kalau Anda diem, sesuatu itu tidak akan pernah jadi baik. Ya, iya. Gitu. Itu, Mhm. Audrey. Jadi ukurannya adalah itu. Ukurannya adalah Dan manfaat. ya, Ya, ya. kalau memberi manfaat, bicara. Kalau nggak memberi manfaat, atau memberi manfaat sih, tapi semua orang udah ngomongin itu. Mhm. Semua orang udah ngomongin itu. Kita masih ngomongin juga, omongan kita tuh menjadi tidak bernilai. Ibaratnya begini. Kalau anak saya punya salah gitu, Mhm. anak saya punya salah, kemudian mamanya sudah menyampaikan, kamu gini, 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 ini. Mamanya udah jelas banget deh. Ngapain lagi saya ikut bicara kan gitu. Ya. Kalau saya ikut bicara, pembicaraan saya menjadi tidak bernilai karena menjadi overdosis bagi si anak. Ya Mhm. udahlah, udah dimarahin sama mama, udahlah, papa nggak usah marah, tapi papa cuma menunjukkan bahwa papa mengendorse gitu ya kemarahan dari mama. Papa mengendorse saja, gitu ya, cukuplah. Kalau papa ikut marah juga, itu sudah tidak akan bernilai dan akan terasa overdosis pada si anak begitu. Mhm. Itu Audrey. Yes, jadi tergantung manfaatnya dan tentukan juga situasi serta kondisinya, jangan sampai salah timing gitu ya. Tuh. Jadi kaitannya sebenarnya, untuk memilih gitu ya, manfaat dan juga situasi ini Pak Arfan, dengan happiness sendiri itu seperti apa? Apakah ketika kita bisa menempatkan, apa ya, diri kita, kita jadi lebih makin happy mungkin atau seperti apa? Kalau pembicaraan kita tidak bernilai, ya, Mhm. memancing keributan, memancing rasa tidak nyaman bagi banyak orang, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan kan. Mhm. Karena salah satu pilar kebahagiaan itu kan adalah positive relationship, ya, hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi kalau kata-kata kita itu menyakiti orang lain, di dunia ini kan berlaku hukum timbal balik ya. Mhm. Orang lain yang kita sakiti itu kan nggak akan puas, dia akan balik menyakiti kita. Karena semua orang itu kan mencari rasa keadilan atau sense of justice. Jadi hati-hati ini, mulutmu harimaumu gitu. Ketika kita salah bicara, maka itu akan menciptakan ketidakbahagiaan di diri orang lain maupun di diri kita gitu. Jadi bicaralah ya, kalau dengan bicara itu kita sedang meningkatkan nilai kita. Diamlah kalau dengan diam itu kita sedang meningkatkan nilai kita. Jadi bicara itu baik, diam juga baik. Tergantung manfaat dan nilai yang kita sedang berikan kepada orang lain. Gitu Audrey. Yes, jadi, apa ya, kadang apa yang kita omongin itu juga bisa menjadi kebahagiaan atau bahkan petaka juga untuk orang lain ya, Pak Arfan ya. Betul, Eee, betul, betul. ini, eee, tinggal apa ya, kita yang menentukan gitu ya, mau memilih bicara ataupun diam, seperti itu. Ini Ya. ada beberapa sharing-sharing juga nih Pak Arfan, yang mungkin pernah punya pengalaman gitu ya. Ini rata-rata nih pada apa ya, pada menghadapi masalahnya itu, kadang ada yang justru lebih ke konfrontasi nih, seperti Ya. dari Bapak, Denny ya, Pak Denny di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Arfan, bicara tentang bicara dan diam. Saya adalah orang yang gemes banget kalau ada problem ataupun masalah, saya biasanya konfrontasi, seperti itu ya. Tapi, seringkali saya mengambil jeda untuk diam dulu, karena kalau saya langsung omongkan, pasti akan ada yang sakit hati, seperti itu. Itu dari Pak Denny ya. Selanjutnya, dari Ibu Ibu Diana. Ibu Diana di Grogol, selamat pagi Pak Arfan, semoga bahagia pagi hari ini. Kalau kita perempuan sering banget dibilang suka banget diem gitu ya, seperti mungkin istrinya Pak Arfan tadi gitu. Tapi kadang Pak Arfan, kita memilih untuk diam itu, karena nggak mau, menghadapi konflik gitu ya, malas untuk ribut, malas untuk cekcok gitu ya. Jadi lebih milih diam. Apakah ini baik ke depannya untuk, relationship ya dan juga kebahagiaan? Mungkin itu dulu Pak Arfan kita respon nih, Ya. Terima kasih banyak ya. Kalau kita melihat ada kesalahan di depan kita, Mhm. ya, kemudian kita diam saja, itu namanya kita merestui, Audrey. Oke. Ya, ada kesalahan, ada ketidakbenaran gitu di depan kita, ada kemungkaran gitu di depan kita, kemudian kita memilih diam saja gitu karena tadi tidak mau konflik. Oke. Itu artinya kita merestui itu gitu. Ya kan, anak kita misalnya nggak mau sekolah gitu ya, males,
maunya main sama teman aja. Kemudian kita sebagai orang tua diem aja gitu. Mhm. Ya itu tandanya Anda merestui itu, Anda meridoi itu, Anda suka sama itu gitu. Diam itu menunjukkan bahwa Anda itu powerless gitu. Ketika diam itu, ketika bicara itu dibutuhkan gitu. Jadi konflik itu hanya masalah cara, hanya masalah skills. Makanya harus belajar soft skill, harus belajar yang namanya konflik manajemen. Bagaimana kita mengelola konflik. Karena memang hidup ini ya pasti akan sering konflik. Akan sering konflik. Jangankan sama orang lain, sama diri kita sendiri aja kita sering konflik kan. Pagi ini mau bangun atau enggak ya gitu. Mau ke kantor apa enggak kan konflik gitu. Ya, dalam diri kita aja konflik, apalagi sama orang lain. Maka jangan takut sama yang namanya konflik. Supaya nggak takut, kita perlu belajar yang namanya konflik manajemen gitu. Jadi bukan itu masalahnya, itu hanya masalah skills. Tapi ketika Anda melihat sesuatu yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai, tidak sesuai dengan kepatutan, kewajaran gitu ya, norma-norma, sopan santun, Anda harus mengatakan sesuatu. Kalau Anda diam saja berarti Anda setuju. Nah, tetapi kalau semua orang sudah ngomong, Anda masih ngomong juga, itu namanya noise. Mhm. Ya, istri saya udah ngomong sama anak saya, udah istilahnya udah ngasih nasihat macam-macam. Ya saya diam aja, saya hanya mengamini saja gitu. Kalau saya masih ngomong juga itu noise bukan voice gitu. Nah itu tadi untuk Ibu Diana. Jadi Hmm. nggak boleh diem gitu. Kita tuh harus tahu situasi. Diam itu hanya menjadi emas kalau situasinya benar. Yes. Kalau situasinya nggak benar, diam itu menjerumuskan gitu. Ya, ya. Iya kan? Mhm. Nah kemudian Pak Denny dari Jakarta Timur tadi ya. Betul. Kalau ada apa-apa dia gemes banget. Nah, tapi dia bagus nih, dia jeda dulu. Itu. Maksudnya begitu, diam dulu. Diam dulu sampai kemarahannya mereda. Ada banyak sekali orang yang ketika lagi gemes-gemesnya, lagi sebel-sebelnya, dia ngomong. Iya. Dan omongannya menjadi tidak bermutu karena lebih didominasi oleh emosi. Betul. Maka ketika Anda sedang marah, diamlah. Mhm. Tunggu beberapa menit sampai kemarahan Anda mereda. Setelah marahnya mereda, mulailah bicara. Dan bicara Anda menjadi bicara yang berkualitas. Karena ketika Anda marah, Anda pasti melihat ada sesuatu yang salah yang harus Anda perbaiki. Baik. Nah, Ya. orang itu kebalik. Lagi marah dia ngomong panjang lebar, begitu selesai ngomong, lega, puas, diem dia. Mhm. Dan kemudian 5 menit kemudian menyesal. Karena apa yang disampaikan tadi banyak salahnya gitu dan sudah menyakiti hati orang lain. Mhm. Itu untuk Pak Denny dari Jakarta Timur. Ya, terima kasih Pak Denny dan juga Ibu Dian. Ada lagi satu yang masuk nih Pak Arfan Oke. dari Balikpapan. Ini dari Bu Femi. Selamat pagi Pak Arfan. Izin tanya, gimana caranya menghadapi orang yang sukanya bicara terus gitu ya? Karena kadang kita yang menjadi lawan bicara bingung harus bicara atau diam gitu ya. Kalau diam dia ngomong terus, kalau kita bicara dia nggak mau kalah gitu ya. Tapi setelah ini ya Pak Arfan ya, Siap. gimana kita juga apa ya, Siap, Pak. menghadapi orang-orang yang mungkin nggak bisa menempatkan posisi ataupun menempatkan diri gitu ya. Setelah yang satu ini, pastinya Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Happiness, masih membahas tentang mana lebih baik, diam atau bicara. Kami jeda sesaat. Kita masuk ke sesi terakhir, small listeners, mana lebih baik diam atau bicara ya. Seperti permasalahan Bu Femi, rasanya kita juga merasakan gitu ya. Kalau ada di tengah-tengah orang yang suka banget bicara gitu ya, kita bingung Pak Arfan untuk menanggapi orang-orang seperti ini. Kadang dia nggak tahu berhenti remnya itu di mana gitu ya. Kita diam, dia lanjut ngomong. Mungkin dia ngerasa, wah ini dia mendengarkan nih dengan baik seperti itu. Tapi kalau kita bicara, dia malah nggak mau kalah gitu. Nah, untuk menghadapi orang-orang dengan tipe seperti ini nih, kita harus gimana sebenarnya Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ini dari Balikpapan ya, Bu Femi ya. Jadi em, jangan buat ini jadi sebuah kompetisi bicara. Oke. Ya dia bicara terus, kita juga bicara terus. Ya, Ujungnya sudah bisa ketebak, berantem kan jadinya kan. pasti. Aha. Jadi menghadapi yang seperti ini justru kita harus diem gitu ya. Oke. Ya setiap orang kan punya kebutuhan ya. Mhm, Setiap orang kan punya kebutuhan. Ya biarkan dia menyalurkan kebutuhannya itu. mhm. That's what friends are for kan. Yes. Itu kan namanya teman. Dia si teman kita ini lagi punya banyak unek-unek dia ngomong terus. Ya udah kita dengerin aja udah. Manggut-manggut itulah fungsinya teman itu. Oke. Itu.
Mhm, mhm. Ya, ya, ya. Jadi kita juga harus bisa apa ya, menjadi telinga lah ya untuk mendengar. Karena kan tadi menarik Pak Arfan katakan bahwa ada kebutuhan ya. Kalau nggak salah ada kebutuhan untuk didengarkan ya Pak Arfan ya, Ya, ya. setiap manusia ya. Nah ini untuk kita memenuhi apa ya, kebutuhan tersebut dan mungkin dengan porsi yang tepat tuh seperti apa? Mungkin ada tips and trick dari Pak Arfan sendiri? Iya, jadi memang kita harus belajar ya, Audrey ya. Jadi ada dua hal nih, ada dua hal yang menunjukkan kelemahan Oke. dalam diri kita. Yang pertama, Anda diam, Mhm. padahal mestinya bicara. Oke. Anda diam, padahal mestinya bicara. Mhm. Itu kan kelemahan banget itu. Anda Heeh. tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan, tidak punya nilai-nilai gitu. Ya ada nilai-nilai yang dilanggar, Anda malah diam gitu. Nah yang kedua adalah berbicara. Anda berbicara padahal mestinya diam gitu. Anda berbicara mestinya diam. Kalau Anda diam padahal mestinya bicara, itu Anda adalah orang yang takut. Dianggap sebagai orang takut atau orang yang tidak peduli. Tapi kalau Anda berbicara padahal mestinya diam, sudah pasti Anda adalah orang yang bodoh. Itu Audrey. Itu Mhm. dua hal yang harus diwaspadai dalam dalam hidup. Makanya kita selalu harus tahu nih situasi-situasi dalam hidup itu apa saja. Di situ Ya. nanti baru bisa kita putuskan kita berbicara atau diam gitu. Oke. Ada nggak sih sebenarnya Pak Arfan aturan-aturan untuk kita bisa berbicara dan menyampaikan apa ya, perasaan ataupun pendapat dengan baik mungkin, dengan nada yang baik mungkin atau dengan bahasa yang baik mungkin, seperti apa? Ya kalau itu tinggal skillsnya aja. Mhm. Itu tinggal skillsnya. Ya, latihan. Ada belajar komunikasi kan. Bagaimana caranya berkomunikasi. Ada public speaking dan sebagainya. Itu hanya cara latihan saja gitu. Tapi yang paling penting sesungguhnya mindsetnya. Bicara dan diam itu sama baiknya. Mhm. Sejauh itu meningkatkan nilai Anda bagi orang lain, meningkatkan manfaat Anda bagi orang lain. Itu. Jadi Oke. bicara itu berkualitas, diam itu juga berkualitas. Kalau kita tahu manfaatnya, dampaknya bagi orang lain. Jadi Itu. harus dipikirkan terlebih dahulu ya, dampak dan juga efeknya untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, bicara juga tentang, apa ya, 2 konsep ini bicara dan diam ya, Pak Arfan ya. Kadang kita dalam menghadapi tantangan kehidupan gitu ya, kita harus mungkin kadang bicara sama diri kita sendiri supaya kita lebih optimis gitu ya. Tapi kadang kita juga harus diam juga nih melihat tantangan-tantangan kalau misalnya apa ya, ada yang membuat kita itu sulit untuk optimis ataupun mungkin menjegal kita. Nah, kayaknya dengar-dengar Pak Alvan ada kelas yang menarik nih tentang, installing optimism. Boleh di-share mungkin apa yang bisa didapatkan sama listeners kalau ikut kelas ini, Pak Arfan? Ya, betul sekali, Audrey. Besok nih, hari Sabtu besok nih, Oke, ah. kita akan buka kelas, judulnya adalah Installing Optimism. Yes. Ya, jadi installing tuh kayak nginstall AC gitu loh. Mhm. Jadi kalau kita pasang AC kan temboknya dibobok, kemudian dikasih kabel-kabelnya di sana, pembuangannya di mana gitu ya dan sebagainya. Udara masuk dari mana? Nah, jadi besok itu selama 3 jam nih dari setengah 9 pagi sampai setengah 12 siang kita akan menginstal nih. Jadi di kepala kita tuh dipasang nanti, Mhm. dipasang instalasi yang sudah siap gitu. Ya. Menghadapi tantangan seberat apapun kita sudah siap gitu. Kalau sudah ada instalasinya. Jadi ibarat mau ngidupin AC, kalau instalasinya sudah terpasang tinggal ambil remote kita ngidupin. Gitu. Jadi akan siap kalau Anda tahu rumus-rumusnya, cara-caranya, skills-nya untuk bisa optimis dalam situasi apapun. Nah, silakan teman-teman, masih ada tempat nih untuk Anda hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Oke. Ditunggu teman-teman ya. Yes, jadi boleh langsung dihubungi gitu ya, kontak yang sudah diberikan oleh Pak Arfan Pradiansyah tadi itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena jarang-jarang juga ya topik ini diangkat ya Pak Arfan ya. Betul, betul. Apalagi sebentar lagi kita udah siap-siap nih untuk menghadapi tahun 2024. Gimana cara kita untuk optimis gitu ya di tahun politik. Ya, Bicara dikit tentang tahun politik Pak Arfan, ini kan juga menjadi menarik topiknya kalau kita kaitkan dengan apa tahun politik ya di masa-masa sekarang dan mungkin tahun depan. Nah, ini mungkin apa ya? Kasih tips juga ya untuk kita bisa lebih
mendengarkan ya, menggunakan telinga. Karena kadang kita lebih lebih apa ya, banyak bicara padahal kita cuma punya satu mulut gitu, tapi kita jarang menggunakan dua telinga kita. Silakan, Pak Arfan. Betul sekali. Jadi kita belajar dari tubuh kita ya. Mhm. Ya, telinga itu ada dua, mulut itu cuma satu. Berarti mestinya apa? Kalau kita mau berbicara yang berkualitas, Mhm. dengarkan dulu dua kali, baru bicaranya sekali. Dengarkan dua kali. Bahkan Oh, sebetulnya mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga, Audrey. mhm. Dengan telinga, dengan mata, dengan hati. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan alat-alat untuk mendengarkan itu banyak sekali. Mhm, mhm. Alat untuk bicara itu cuma satu. Bayangkan itu. Ya. Itu kan sebetulnya menggambarkan sesuatu kan? Ya. Orang yang bicaranya tidak berkualitas adalah orang yang mendengarkan sekali, bicaranya dua kali, tiga Sekali. kali, empat kali, lima kali. Mhm. Bicaranya lebih banyak daripada mendengarkan. Bicara Yes. itu harus lebih sedikit daripada mendengarkan. Jadi kalau saya mau pidato, Audrey, mau pidato 5 menit, saya harus persiapannya berapa? 10 menit. Supaya pidato saya berkualitas. Oh, Kalau saya mau ngasih sesi motivasi itu di berbagai perusahaan, 2 jam, saya persiapannya berapa? 4 jam. 4 jam. 4 jam itu apa? Mencari informasi mengenai perusahaan tersebut, melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut apa, orang-orangnya kayak apa. Saya melakukan visualisasi malamnya. Itu adalah bagian dari mendengarkan dengan telinga, dengan mata, dengan hati. Alat untuk mendengarkan itu banyak sekali diciptakan Tuhan. Karena Tuhan tahu dengan mendengarkan, hidup kita menjadi lebih berkualitas. Gitu. Mhm. Dan intinya yang namanya listen, listen, Oke. tahu nggak itu? Kalau ditulis kata-katanya ya, STN. L-I-S-T-E-N. Mhm. Tahu nggak kuncinya di mana? Di mana tuh? Dibalik aja kata-katanya. Silent. Ah, oke. Listen kan? L-I-S-T-E-N. Itu sesungguhnya adalah apa intinya? S-I-L-E-N-T. Silent. Mhm. Listen is silent. Silent. Kalau Oke. kita terlalu banyak bicara, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Dan akhirnya, karena kita tidak mendengarkan orang lain, kemudian kita bicara, pembicaraan kita menjadi tidak berkualitas dan tidak bernilai. Oke. Itu. Maka harus silent dulu, diam dulu, Mhm. supaya kita menjadi manusia yang berkualitas, Mhm. manusia yang sukses dan tentunya bahagia. Yes, Itu. oke. Yes. Nah, mungkin ini satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya, Pak Arfan. Ini dari Brenda ya. Ini di Pontianak. Selamat pagi, Pontianak. Pak Arfan, saya lebih suka diam nih ya. Saya lebih ke tipe yang suka dengar teman-teman kalau ngomong gitu ya. Mereka mereka ngomong gitu, saya lebih suka nyimak aja gitu. Nah, ini apakah salah atau tidak sebenarnya Pak Arfan untuk tipe-tipe seperti ini? Ya, Brenda dari Pontianak itu nggak salah, itu bagus ya. That's what friends are for. Mhm. Tapi kalau Anda ingin meningkatkan diri Anda juga harus menyampaikan kepada orang lain apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Kalau tidak, Anda tidak akan dikenal orang. Bahkan teman-teman Anda sendiri pun tidak akan mengenal Anda. Mhm. Nggak tahu Brenda itu orangnya kayak apa ya. Nggak tahu, dia nggak pernah ngomong. Gitu. Yes. Bagaimana juga orang di luar sana. Bagaimana juga atasan Anda di kantor. Mhm, Nggak akan pernah tahu siapa Anda. Siapa tahu dalam pikiran Anda sebetulnya ada hal-hal yang bagus, yang bermanfaat, yang luar biasa gitu. mhm. Ya sayang sekali kalau nggak diungkapkan gitu ya Pak Arfan ya. Kali. Yes, yes. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang, apa ya, kesulitan ya selama ini untuk bicara karena mungkin lebih sering diam, ya harus punya ataupun memiliki keberanian dulu ya untuk menyampaikan. Jangan takut salah dulu kali ya Pak Arfan ya? Siap. Nah, oke mungkin yang terakhir sebagai konklusi perbincangan kita, karena judulnya mana lebih baik, diam ataupun, bicara mungkin yang baru mendengarkan jadi nunggu-nunggu, sebenarnya mana yang lebih baik Pak Arfan? Mungkin boleh diberikan kesimpulan. Kesimpulannya, Yes, bicara itu baik. oke. Kalau dengan bicara Anda sedang meningkatkan nilai Anda. Mhm. Diam juga baik. Kalau dengan diam, Anda sedang meningkatkan nilai Anda. Wah. Itu, Audrey. Oke, good closing statement dan pastinya semoga menjadi reminder untuk kita hari ini, small listeners. Diamlah ketika memang harus diam dan bicaralah ketika memang harus bicara. Semoga inspirasi ini bisa menjadi apa ya, penyemangat untuk kita jadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih merasakan kebahagiaan dalam hidup ya. Karena ya itu, ternyata ada sekali kaitannya ketika kita bisa menempatkan diri, kita pun bisa menikmati kebahagiaan yang ada. Terima kasih Pak Arfan.
Sama Audrey. Semangat dan sehat-sehat selalu di tengah padatnya jadwal dan aktivitas. Dan Nah, juga saudari-saudari semangat untuk melanjutkan hari Jumat ini. Sudah mau weekend, jadi hari ini harus semangat dan totalitas supaya weekend nggak diganggu pekerjaan gitu ya. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Joanna. dan saya Arfan Pradiansyah. If If you wanna you be wanna be happy, happy, be happy happy now. now. Sampai jumpa.